Halo semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita akan bahas kembali ya tentang CPNS bagian TIU yang silogisme. Nah, kemarin di part satunya untuk nomor 1 sampai 5 paket soal ini sudah saya bahas yang kodenya itu 5 menit jadi 5 detik. Nah, sekarang kita akan lihat soal-soal lainnya seperti apa ya. Apakah akan bisa jadi 5 detik juga? Oke, kita lanjut ke next kan ya. Nah, ini ada nomor yang kemarin sudah saya bahas, nomor 1 sampai 5. Kayaknya boleh nih kita review apa benar ya bisa jadi 5 detik. Nah, ini ada kata semua, ada kata sebagian. Kita fokus ke jawaban yang ada sebagian. Terus kita pilih yang sebagian itu yang paling benar yang ada menggunakan topinya. Oke, berarti sebagian yang menggunakan topi dan tidak pakai dasi. Itu yang benar ya. Jadi fokusnya ke situ. Sekarang yang ke nomor 2. Semua kamar punya pintu sebagian kamar. Kita fokus ke sebagian. Terus yang kamar harus punya pintu. Berarti sebagian kamar itu harus ada pintunya. Berarti yang D. Karena yang lainnya itu yang di atasnya semua, yang ini tidak ada pintu ya. Nah, sekalian sekarang nomor 3-nya sebagian semua juga ya. Jadi kita fokus ke sebagian. Terus yang semuanya itu tentang ponsel pintar difasilitasi koneksi internet untuk bekerja. Berarti kita harus nyari yang ada di internet sebagiannya. Berarti jawabannya yang nih, yang saya pilih ya. Kemudian karena sebagian ponsel, sebagian, terus dia difasilitasi internet. Kemudian ini semua WNI wajib memiliki, oke, semua sebagian ya, semua sebagian. Kita lihat ke pilihan yang ada sebagiannya. Kemudian kita pilih kalau semuanya kan memiliki KTP, berarti pilih sebagian yang memiliki KTP. Ada kata sebagian yang memiliki KTP, yaitu yang pilihan pertama. Yang ada kata memiliki KTP. Oke, lanjut. Sekarang semua sebagian. Nah, pasti jawabannya juga sebagian. Berarti ini adalah sebagian pelaut, bukan penyelam. Oke, gampang ya, cuma 5 detik aja ya. Satu soal, next. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 6 nih. Nah, ini kita bahas dulu nih. Ini ada semua pegawai di kantor A menghadiri rapat tahunan. Dini menghadiri rapat tahunan sedangkan Dina tidak hadir. Cluenya kan sini semua. Berarti yang tidak menghadiri otomatis bukan pegawai ya. Berarti ini tidak hadir adalah si Dina. Berarti Dina bukan pegawai di kantor A. Nah, cluenya di sini. Kita lihat ya. Ini ada kata semua pegawai hadir rapat. Nah, kemudian kita lihat kalau Dini hadir rapat. Nah, sedangkan si Dina tidak hadir. Otomatis Dina ini bukan bagian dari pegawai. Begitu ya melihatnya. Oke, kita lanjut aja. Aduh, maaf ini dikeluarkan dulu. Kita lanjut aja ke nomor 7. Semua pendaki gunung terbiasa dengan jalanan mendaki dan cuaca dingin. Nah, Andi tidak pernah melalui jalan mendaki dan tidak tahan cuaca dingin. Nah, kita ini sebenarnya mudah banget ya, karena dia sudah tidak memenuhi dari kriteria si pendaki gunung itu pernah terbiasa, berarti pasti pernah ya. Dan tahan cuaca dingin, sedangkan Andi tidak sama sekali memenuhi kriteria dari pendaki gunung. Jadi jelas banget nih jawabannya Andi bukan pendaki gunung. Oke, nomor 8. Tidak ada pejabat yang berkuasa selamanya. Semua menteri adalah pejabat. Jadi di sini kita bisa lihat kata semua menteri adalah pejabat. Terus muncul kata pejabat di sini, berarti berkaitan ya. Nah, berarti kalau semua menteri adalah pejabat, berarti menteri itu pasti pejabat. Nah, tidak ada pejabat yang berkuasa selamanya. Berarti kita bisa bilang semua menteri tidak berkuasa selamanya. Atau kata semua menteri tidak berkuasa selamanya, atau kita bisa bilang tidak ada menteri yang berkuasa selamanya. Nah, berarti antara dua itu kita bisa lihat nih mana. Oh, ini semua kata kayak semua ya. Berarti yang kalimat saya yang tadi, semua menteri tidak berkuasa selamanya. Jadi lihat di kata semuanya dulu, menterinya ini adalah pejabat. Nah, terus kata keterangan tidak ada pejabat yang berkuasa selamanya. Karena semua menteri itu adalah pejabat, maka menteri yang pasti pejabat ini dia tidak akan berkuasa selamanya. Jadi kita bisa bilang semua menteri tidak ada yang berkuasa selamanya. Atau tidak ada menteri yang berkuasa selamanya. Oke, dua itu bisa ya. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Tidak seorang pun boleh menaiki pesawat tanpa memiliki tiket. Ini ada titiknya harusnya ya. Jadi apa yang bisa kita nangkap? Jadi kalau orang ingin menaiki pesawat, dia butuh tiket. Nah, kemudian ada keterangan lagi, sebagian siswa mengikuti pertukaran pelajar dengan menggunakan pesawat.
Nah, sebagian siswa mengikuti pertukaran pelajar dengan menggunakan pesawat. Di sini kita bisa lihat clue apa sih yang sama, yaitu sama-sama ada kata pesawat. Oke, jadi di sini kita udah bisa memikirkan, oh kalau mau naik pesawat perlu tiket. Berarti sebagian siswa yang ikut pertukaran pelajar ini pasti harus punya tiket untuk naik pesawat. Itu dulu, kita bisa lihat ke pilihan gandanya. Sebagian siswa mengikuti pertukaran pelajar tanpa memiliki tiket. Tidak mungkin, dia tidak akan bisa naik ya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, sebagian siswa memiliki tiket. Benar. Karena kan sebagian siswa mengikuti pertukaran pelajar. Jadi dari semua siswa yang ada, misalnya di seluruh Indonesia ini, itu sebagiannya mengikuti pertukaran pelajar. Dan yang mengikuti pertukaran pelajar ini pasti memiliki tiket. Jadi kita bisa bilang, kenapa dia pasti memiliki tiket ya? Karena dia menggunakan pesawat. Nah, jadi kita bisa simpulkan sebagian siswa itu memiliki tiket. Nah, kemudian yang lainnya kita lihat kenapa dia bisa salah ya. Sebagian siswa yang tidak memiliki tiket adalah peserta pertukaran pelajar. Ya, tidak mungkin, dah jelas salah ya. Tidak ada siswa yang memiliki tiket mengikuti pertukaran pelajar. Tidak mungkin, kalau dia mau ikut pertukaran pelajar, dia harus pergi menggunakan pesawat. Dan untuk menggunakan pesawat itu butuh tiket. Oke, yang terakhir pilihannya kenapa salah. Semua siswa memiliki tiket dan mengikuti pertukaran pelajar. Semua siswa memiliki tiket dan mengikuti pertukaran pelajar ini sudah tidak benar karena kita kan bilangnya sebagian yang mengikuti pertukaran pelajar. Jadi sudah pasti salah. Oke ya, berarti yang nomor 9 ini pilihan kedua yang tepat. Sekarang kita ke nomor 10. Pengurus OSIS pernah menjadi panitia acara di sekolah. Nah, kita berarti udah mikir, oke, pengurus OSIS itu adalah panitia acara entah tahun berapa. Pokoknya dia pernah jadi panitia acara. Terus sebagian ketua kelas pernah menjadi pengurus OSIS. Jadi kita bisa katakan, oh ada ketua kelas nih yang pernah jadi pengurus OSIS. Kalau dia pernah jadi pengurus OSIS, pasti dia pernah jadi panitia acara. Nah, gitu kita bisa seperti memisalkan gitu dalam hidup sehari-hari yang tidak membuat kita pusing lah. Nah, jadi kita bisa bilang apa nih? Coba pilihan pertama, ketua kelas selalu menjadi panitia acara di sekolah. Tidak benar ya. Kalau selalu berarti setiap ketua kelas, nah berarti itu setiap atau semua ketua kelas itu pernah jadi OSIS, nggak pernah ya. Berarti yang pilihan pertama salah, karena kita taunya hanya sebagian ketua kelas yang pernah menjadi pengurus OSIS. Jadi sebagian ketua kelas saja yang pernah jadi panitia acara. Nah, ini semua orang udah pasti tidak nih. Semua orang yang pernah menjadi ketua kelas adalah pengurus OSIS. Oke, tidak tepat. Sebagian pengurus OSIS ingin menjadi ketua kelas. Di luar dari konteks nih. Kemudian pilihan keempat, semua pengurus OSIS adalah ketua kelas. Tidak tepat. Yang pilihan kelima, sebagian ketua kelas pernah menjadi panitia acara di sekolah. Benar ya? Karena sebagian ketua kelas itu adalah pengurus OSIS, yang mana pengurus OSIS itu pernah jadi panitia acara, maka sebagian ketua kelas pernah menjadi panitia acara di sekolah. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 11. Oke. Semua anak senang jika bermain di Taman di Gulis Pontianak. Kalimat keduanya, hari ini semua anak bermain di Taman di Gulis Pontianak. Berarti hari ini semua anak senang. Kenapa? Karena dia bermain di Taman di Gulis Pontianak. Nah, di otak kita sudah bisa mikir nih, hari ini semua anak senang. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena clue-nya di sini. Semua anak senang ketika bermain di Taman di Gulis. Nah, di sini semua anak bermain di Taman di Gulis. Otomatis saya bisa bilang, oke, hari ini semua anak senang. Nah, tapi bagaimana pilihannya kita lihat. Pilihan pertama, hari ini ada anak yang bermain di Taman di Gulis Pontianak. Oke, iya sih ada, tapi lebih tepatnya itu seharusnya semua ya. Karena kan ada kata semua, di sini hanya ada anak, berarti kurang tepat. Oke, udah bisa saya hapus dulu ya. Pokoknya pilihan pertama itu tidak tepat. Sekarang kedua, hari ini tidak ada anak yang tidak senang. Ini ada kata tidak ada kata, di sini ada kata tidak ada, ini ada tidak senang. Maknanya apa sih kalau saya bilang tidak ada anak yang tidak masuk kelas? Berarti kan tidak ada anak yang tidak masuk kelas, berarti semua anak masuk kelas. Berarti kalau tidak ada anak yang tidak senang, berarti semua anak senang. Tidak ada anak yang tidak senang. Berarti kalau dia tidak ada itu
gantinya adalah semua. Semua siswa senang lawannya ya. Berarti kita bisa bilang di sini hari ini tidak ada anak yang tidak senang, sama artinya dengan semua anak senang. Jadi hari ini semua anak senang. Jawabannya adalah yang pilihan kedua. Bagaimana dengan pilihan yang lainnya? Kenapa salah? Kita lihat hari ini sebagian anak tidak senang. Sebagian, sedangkan tadi kita sudah mengatakan deh semuanya. Oke, berarti salahnya di sini ya. Ini sebagian. Harusnya semua, maka keliru ya. Nah, bagaimana dengan yang keempat? Hari ini tidak semua anak bergembira. Nah, kita perhatikan nih, apa sih bedanya yang tidak ada anak yang, apa bedanya ini sama yang ini? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita merenungkan baik-baik, ya jawabannya itu pasti pilihan kedua kalau kita yang merenungkan baik-baik ya. Tapi kalau misalnya kita bingung nih, waktunya buru-buru, ya kita lihat aja kalau misalnya kita ingin bilang semua senang ya, berarti kalimatnya itu bisa berubah jadi tidak ada tidak senang. Nah, itu akan sama. Tapi pada saat tidak ada terus yang satunya senang, salah. Nah, jadi kan misalnya nih semua senang. Nah, semua itu kalau misalnya ininya bertemu dengan tidak ada, terus yang senang ini bertemu dengan kata tidak juga, maka dia benar. Tapi pada saat dia yang semua ini saya dekatkan dengan tidak semua, tapi pada saat yang senang ini tidak dibuat kata tidaknya, yang artinya senang juga, maka keliru ya. Jadi ini makna tidak semua anak bergembira, berarti ada anak yang tidak senang. Padahal seharusnya semua anak itu senang. Ya memang ini perlu, kalau masih bingung, perlu dicermati baik-baik kalimat dari semua anak senang, tidak ada anak yang senang. Nah, itu sudah pasti kebalikan dari semua anak senang. Aku bilang semua masuk sekolah, tidak ada yang masuk sekolah. Nah, itu udah jelas berlawanan. Tapi kalau saya bilang semua masuk sekolah, tidak ada yang tidak masuk sekolah, otomatis saya menyatakan hal yang sama gitu. Semua masuk sekolah dengan tidak ada yang tidak masuk sekolah, itu artinya sama. Berarti semua anak senang dengan tidak ada anak yang tidak senang, itu artinya sama. Makanya pilihan kedua benar, pilihan keempatnya yang salah. Oke, sekarang pilihan terakhir. Hari ini semua anak tidak bergembira. Nah, ini jelas ya. Ini hari ini semua anak tidak bergembira, jelas salah, karena seharusnya semua anak itu senang atau semua anak bergembira. Oke, ya nomor 11-nya. Sekarang nomor 12. Jika pohon rambutan dirawat dengan baik, maka pohon itu akan tumbuh subur dan bebas penyakit. Ya, kita bisa mikir, oke, kalau dia dirawat, dia akan tumbuh subur dan bebas penyakit. Pohon rambutan yang banyak diminati distributor adalah pohon yang tumbuh subur dan bebas penyakit. Nah, kalau misalnya kata panjang-panjang seperti ini, sebaiknya kita langsung lihat ke pilihan ganda saja untuk meng-cross check lagi, benar tidak sih ini kalau kesimpulannya seperti ini berdasarkan dari kalimat yang diberikan. Coba kita lihat pilihan pertama. Pohon rambutan tidak diminati distributor, tetapi pohon dirawat dengan baik. Nah, kenapa bisa bilang pohon rambutan tidak diminati distributor, tetapi pohon dirawat dengan baik? Berarti kan tidak sesuai dengan keterangan, karena keterangan bilang apa? Kalau pohon itu dirawat dengan baik, dia akan tumbuh subur. Ketika dia tumbuh subur, akan diminati oleh distributor, sehingga pilihan ini salah ya. Yang pertama salah. Sekarang kita ke pilihan kedua. Ini salah. Pohon rambutan dirawat dengan baik, tetapi tidak diminati distributor. Ya sama ya, kata tetapi itu kalau misalnya di dalam logika matematika itu sebenarnya kita bisa menggunakan kata lainnya sebagai kata dan. Jadi kalau misalnya saya bilang pohon rambutan dirawat dengan baik dan tidak diminati distributor, nah itu masih bisa ya, sama. Berarti sebenarnya pilihan pertama sama pilihan kedua itu sama. Jadi sama-sama menyatakan ketika pohon dirawat dengan baik tetap tidak diminati oleh distributor. Tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Oke, sekarang ke pilihan ketiga. Pohon rambutan tumbuh subur dan bebas penyakit. Dia mau ngomong apa ya? Dia ke arah mana? Kayak nggak jelas gitu ya. Jadi pilihan ketiga ya udah
nggak ada simpulannya gitu, cuma bilang ya pohon rambutan tumbuh subur dan bebas penyakit. Terus what happened? Terus apa yang terjadi? Oke, kemudian kita ke pilihan keempat. Jika pohon rambutan terawat maka tidak diminati distributor. Nah, jadi ini sama seperti kita bilang, ya kalaupun kita ngapain kita rawat ya kalau misalnya tidak diminati distributor. Jika pohon rambutan terawat maka tidak diminati distributor. Tidak sesuai ya, karena dia bilang kalau dirawat dia tumbuh subur. Nah, kalau dia tumbuh subur dia diminati nih sama distributor nih. Karena kenapa? Distributor pohon rambutan yang banyak diminati distributor itu pohon yang tumbuh subur dan bebas penyakit. Nah, ini kan 4 pilihan di atas salah nih. Ya, kemungkinan besar yang pilihan kelimanya tepat. Kita lihat, pohon rambutan dirawat dengan baik sehingga diminati distributor. Tuh, benar ya. Jadi jawaban nomor 12 ini pilihan ke pilihan terakhirnya. Oke, sekarang ke nomor 13. Mika selalu ceria setiap hari, kecuali hanya jika ia pusing. Jadi kalau dia pusing ya dia tidak ceria, intinya gitu. Hari ini Mika pusing, ya udah berarti hari ini Mika tidak ceria. Masa ya? Ini memang gampang gitu. Karena kalau Mika minum obat tidak ada urusannya, Mika istirahat di rumah tidak ada urusannya dalam konteks yang kita bicarakan. Mika tidak ceria ada, Mika jadi pemarah nggak ada itu dibilang kalau dia pusing kemudian jadi pemarah. Kemudian Mika tetap ceria, ya kan ada kecuali di situ ya. Dia selalu ceria kecuali jika ia pusing. Maka ketika ia pusing, Mika tidak ceria. Ya, gampang sih sebenarnya nomor yang 13 ini ya. Karena katanya simple, pilihannya juga simple, nggak panjang-panjang. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Derry selalu memberi makan yang enak. Oke, selalu, kodenya selalu nih. Oke, tadi nomor 13 itu clue-nya kecuali ya. Saya lupa tadi kasih lingkarnya. Kalau nomor 14 ini clue-nya selalu. Jadi Derry selalu memberi makanan enak. Nah, berarti tandanya selalu itu apa? Jadi setiap makanan yang diberikan oleh Derry atau semua makanan yang diberikan oleh Derry itu pasti makanan enak. Kemudian Diana diberi kue oleh Derry. Nah, kue itu apa? Kue itu kan makanan. Ya, kue itu makanan. Jadi kita bisa bilang, oh, kue ini nih pasti kue enak nih. Kenapa? Karena semua makanan yang diberikan Derry itu enak. Dari mana saya bisa bilang semua? Ada kata selalu di situ. Nah, selalu ini kan berkaitan dengan suatu objek makanan ya. Jadi saya bisa bilang semua makanan. Nah, simpulan tepat adalah Derry selalu memberi kue. Tidak ada konteks yang mengatakan Derry selalu memberi kue. Kemudian yang kedua, kue adalah makanan enak. Tidak selalu ya di sini. Diana selalu diberi kue-kue enak. Nggak ada keterangan seperti itu yang mendukung. Kalau Diana selalu diberi kue enak. Kue pemberian Derry enak. Nah, ini tepat. Kenapa? Karena kita punya yang mendukung. Derry selalu memberi makanan enak. Nah, ketika Diana diberi kue oleh Derry, maka kue yang dari pemberian Derry ini adalah kue yang enak. Oke, pilihan kelimanya pasti salah ya. Kue pemberian Derry tidak enak. Gimana, mudah ya teman-teman. Jadi kadang kalau kita ngerjakan soal seperti ini itu perlu fresh aja sih otaknya, perlu yang segar, bukan yang mumet gitu ya. Nah, sekarang nomor 15. Meja dari kayu jati lebih bagus daripada meja dari kayu biasa. Kalimat keduanya, meja yang lebih bagus harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Jadi kita bisa dalam otak kita ini sudah langsung berpikir, oke, berarti meja dari kayu jati ini mending walaupun mahal tapi pasti banyak juga dibeli orang gitu. Karena kenapa? Karena meja lebih bagus itu lebih mahal dan lebih banyak dibeli. Nah, jadi simpulannya apa? Nah, kalau misalnya teman-teman belum sampai ke situ, gimana kalau langsung ke pilihannya aja? Jadi pada saat lihat soal, terus misalnya teman-teman pusing melihat soalnya panjang, jangan langsung ngeblank, lihat aja ke pilihannya. Pilihan pertamanya apa sih? Ada meja dari kayu biasa yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Nah, lihat di situ ada tidak sih pembahasan seperti itu kalau dibilang ada meja kayu biasa yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang? Tidak ada kan? Yang dibilang kan meja lebih bagus, yang harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Jadi bisa kita anggap tidak tepat jawabannya. Sekarang yang pilihan kedua, meja dari kayu jati yang tidak lebih bagus daripada meja dari kayu jati yang tidak lebih bagus daripada meja dari kayu biasa harganya murah. Nah, di sini itu tidak ada keterangan yang bilang
meja dari kayu jati tidak lebih bagus, yang ada meja dari kayu jati lebih bagus, otomatis sudah tidak sesuai. Jadi kita tidak perlu mencermati benar-benar sampai mumet gitu ya, kita cukup melihat, oh ada yang tidak tepat nih, ya udah salah, kayak gitu. Sekarang yang ketiga, meja yang lebih banyak dibeli orang belum tentu bagus. Ini nggak ada di konteks ya, karena kan dia bilang meja yang lebih banyak. Intinya tuh kita lihat ke kalimat yang diberikan. Kalau sudah tidak sesuai dengan kalimat yang diberikan, ya udah. Ini kan dibilang meja yang lebih banyak dibeli orang belum tentu bagus. Sedangkan di sini udah jelas meja yang lebih bagus itu yang banyak dibeli oleh orang. Oke, tidak sesuai konteks juga. Pilihan keempat, meja dari kayu jati lebih banyak dibeli orang walaupun harganya mahal. Ini cocok. Kenapa? Meja dari kayu jati itu kan lebih bagus. Terus karena meja itu lebih bagus, maka harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Jadi walaupun mahal, orang lebih banyak belinya juga karena orang-orang melihat kualitas ya. Karena kalau menurut saya, jadi intermezzo nih ya, lebih baik memang beli yang, kalau memang misalnya yang mahal itu ternyata kualitasnya lebih bagus, lebih baik beli yang bagus sekalian supaya pemakaian juga jangka panjang gitu. Nah, sekarang ada meja dari kayu jati yang harganya, ini pilihan kelima ya, ini pasti salah nih, kita lihat dulu kenapa dia salah. Ada meja dari kayu jati yang harganya mahal tidak banyak dibeli orang. Tidak ada keterangan yang mendukung kalau ada meja yang lebih bagus yang harganya tidak banyak dibeli orang. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada keterangan yang mendukung dari pernyataan, langsung saja silang kalau dia itu bukan jawabannya. Oke, coba kita cek dulu ya, dari 15 tadi yang saya jawab, bagaimana hasilnya. Next. Oke, ini pembahasannya ya. Submit, maksudnya link pembahasannya. Oke. Nah, kita lihat dari awal nih. Ini kalau tanda hijau ada checklist nih, berarti jawaban saya yang benar. Jawaban saya benar. Oke, kita terus. Aman nih ya, belum ada yang keliru ya. Oke, terus. Takutnya saya ada salah klik. Harusnya saya klik. Oke, total jawaban benar 15. Karena terkadang kita pilihnya apa, jawaban kita apa, kita kliknya apa gitu, jadi kayak berbeda. Nah, jadi ini adalah latihan soal silogisme, sudah 15 soal ya dibahas. Teman-teman perlu meluangkan waktu untuk lebih banyak belajar soal-soal ini biar terbiasa. Jadi tips yang pertama yaitu untuk kata semua sebagian. Nah, cukup lihat di kata sebagian, terus lihat kalau di kata sebagian itu untuk yang keterangan kalimat yang diberikan di soal ada kata semua itu semuanya pakai apa? Misal semuanya pakai penutup, maka ada kata sebagian bla 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 pakai penutup gitu. Itu. Yang kedua, pada saat mengerjakan soal yang redaksinya panjang, usahakan langsung melihat ke pilihan ganda dan cek ke kalimat-kalimat yang diberikan. Kira-kira pilihan itu ada nggak kalimat yang mendukung, sesuai atau tidak. Kalau misalnya kita udah baca pilihannya yang diberikan, karena kan kita untuk CAT ini kan pilihan ganda ya, jadi lumayan enak. Ketika ada pilihan yang tidak mendukung, ketika ada pilihan yang pernyataannya yang tidak ada pernyataan yang mendukung pilihan tersebut, otomatis kita bisa katakan dia bukan simpulan yang tepat. Oke, terus tadi yang kedua ya. Sekarang yang ketiga itu harus fresh. Jadi pada saat mengerjakan soal ini jangan mumet, karena terkadang soal sulit pada saat kita sudah pusing itu akan jadi sulit. Jadi soal yang mudah jadi sulit ketika pusing. Nanti baru sadar ketika udah di rumah, udah saat kondisi kita fresh, baru kita sadar. Nah, jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, usahakan belajar dari jauh hari. Jadi otak itu sudah terprogram untuk memahami tipe-tipe soal. Nah, jadi teman-teman bagi yang ingin tahu tipe-tipe soal CPNS itu seperti apa, bisa buka nih website Lembaga Pendidikan Permata Bunda, buka di bagian referensi, kita sudah menyiapkan runtutan materi sesuai dengan permen terbaru di tahun 2021 ini. Jadi teman-teman tidak pusing lagi melihat materi-materi yang bertebaran, yang masih mungkin belum beraturan, ataupun yang di media sosial itu masih
sepotong-sepotong. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan yang secara komprehensifnya. Jadi kalian punya gambaran nih, misalnya ini mau belajar apa ya nanti mau belajar apa? Oh, saya mau belajar silogisme nih. Oh, di silogisme nih ada model soal seperti ini. Oh, saya udah ngerti nih soal seperti ini. Gimana kok soalnya seperti ini? Oke, ya udah saya nanti akan cari di YouTube, saya akan cari di Instagram, atau saya akan cari di TikTok, atau saya akan cari di medsos lain yang ada membahas ini agar lebih mendalami. Nah, itu kegunaannya kenapa kita harus tahu secara mendalam materi-materi yang termuat di dalam CPNS. Jadi kita tidak out of the track. Oke, teman-teman, sampai sini pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, silahkan klik tombol like, dan jika teman-teman ingin updatean selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe, atau teman-teman bisa update secara berkala, cek secara berkala di website kami, karena kami akan update soal dan pembahasannya melalui website ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikut.